Shalom. Sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semua penyertaan-Mu, atas semua perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan sedikit merenungkan firman-Mu. Berkati Bapa, agar kiranya firman ini dapat menjadi penuntun hidup kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari Keluaran 2 ayat 1-10 yang berbunyi demikian. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi pada dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah pada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah firman Tuhan. Judul firman Tuhan kali ini adalah Rancangan Besar Tuhan. Dalam Keluaran pasal 1 diceritakan bahwa pada masa itu bangsa Israel mengalami masa yang sangat sulit di tanah Mesir. Salah satunya adalah Raja Mesir saat itu yang tidak mengenal Yusuf. Ia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh para wanita-wanita bangsa Israel. Jika kita membayangkan kondisi saat itu, tentu sangat mengkhawatirkan. Terlebih bagi pasangan-pasangan yang hendak bersalin. Perasaan khawatir, takut pasti meliputi pasangan-pasangan tersebut. Hal tersebut juga terjadi kepada orang tua Musa, yang dapat kita lihat dalam ayat 1 dan 3-3 yang berbunyi, "Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruh peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil." Di sini dapat kita lihat di mana orang tua Musa berusaha untuk melindungi anaknya. Hal ini merupakan hal yang wajar bagi setiap orang tua. Sampai akhirnya mereka mengambil suatu keputusan yang besar, yaitu menghanyutkan anaknya di sungai. Memang segala sesuatu sudah diperhitungkan oleh kedua orang tua Musa, tapi bisa dipastikan bahwa itu sudah dalam rancangan Tuhan. Kenapa saya berkata seperti itu? Bahwa ini semua sudah dalam rancangan Tuhan. Bila tidak dalam rancangan Tuhan, bisa saja terjadi pada saat bayi Musa dihanyutkan, bayi Musa tetap hanyut. Bisa saja juga terjadi pada saat bayi Musa dihanyutkan, ternyata putri dan dayang-dayang tidak jadi mandi di situ,
atau di sungai, dan bisa saja terjadi pada saat bayi Musa dihanyutkan, putri dan para dayangnya acuh tak acuh, dan lain sebagainya. Segala sesuatu bisa saja terjadi, akan tetapi Tuhan sudah merancangkan semuanya hingga pada akhirnya Musa diangkat sebagai anak raja, dan akhirnya juga Musa dipercayakan Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Dari sini kita bisa melihat sebagai orang percaya bahwa ada rancangan besar yang Tuhan akan buat dari setiap langkah kehidupan yang kita hadapi. Di masa pandemi seperti saat ini, di mana segala sesuatu tidak mudah lagi untuk diperoleh. Terjadi PHK di mana-mana. Bisnis tidak sebaik dulu. Banyak orang bilang saat ini keadaan jauh lebih susah karena COVID. Akan tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah peringatan bagi kita untuk lebih lagi berserah, bersandar, dan percaya kepada Tuhan. Bangun lagi hubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Burung di udara saja Dia pelihara, jelas-jelas tidak memiliki kemampuan seperti kita, apalagi kita anaknya yang diciptakan seturutnya. Dan kita wajib percaya dalam setiap keadaan tersulit apapun, Tuhan tidak pernah memberikan melebihi dari kemampuan kita, dan harus selalu dibangun dalam hidup kita, dalam keyakinan kita. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita, pasti ada rancangan kebaikan yang akan kita terima. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi rema buat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.